sini saya perkenalkan diri, nama saya Daud dari Press Print Party. Talk pertama kami bertajuk Exploring the Spectrum of Publishing Based Initiative. Secara garis besar sebenarnya apa yang pengen dibahas melalui talk ini adalah melihat keragaman atau warna-warninya inisiatif berbasis publikasi yang ada di Indonesia. Mungkin ini teman-teman juga pernah lihat seperti acara saat hari ini ya, ada Art Book Fair di Indonesia, ada Zinfest, ada bazar buku, pameran buku gitu dan lain-lainnya. Dalam konteks penerbitan alternatif, kami mengundang teman-teman atau perwakilan ya dari Yogyakarta Book Fair. Di sini ada Nia yang duduk di tengah, lalu ada perwakilan dari Subzinfest, ada Mas Abraham, dan Ica dari Bunga Zinfest. Gitu. Lewat talk ini kami ingin tahu sebenarnya lebih lanjut atau ingin mengulik juga lebih banyak bagaimana sih proses penyelenggaraan acara yang kalian inisiasi, latar belakangnya, challenge-nya, dan rencana ke depannya. Kurang lebih seperti itu. Pada sesi ini masing-masing dari narasumber akan memaparkan presentasinya. Nanti setelah presentasi akan ada sesi tanya jawab, jadi teman-teman nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, ada hal-hal yang ingin diketahui lebih lanjut, nanti feel free untuk ngobrol casual aja gitu. Mungkin bisa kita mulai dari Yogyakarta Book Fair dulu ya. Halo, selamat siang menjelang sore teman-teman. Salam kenal, saya Nia. Kebetulan salah satu perwakilan dari inisiatornya Yogyakarta Art Book Fair. Yogyakarta Art Book Fair sebenarnya belum, nomornya masih 0 karena kemarin sebenarnya pilot edition. Jadi senang juga sharing di sini karena kemudian ada hal-hal yang bisa mungkin sedikit bisa dibagikan tentang Yogyakarta Art Book Fair. Ini di sebelah saya ada Ica yang udah melanglang buana dengan zin-zin dan trinketnya. Juga ada Bram yang di Surabaya. Teman-teman zin punya kultur yang sangat berbeda juga gitu. Jadi aku berbagi yang pengalaman kami di Yogyakarta Art Book Fair. Sedikit bercerita, jadi pada awalnya Yogyakarta Art Book Fair merupakan inisiatif bersama, tentu aja ada pemantiknya. Ucok pada saat itu mengajak beberapa teman untuk, Daud pada waktu itu mengajak beberapa teman untuk bertemu dan membicarakan bikin Art Book Fair. Tapi di saat yang bersamaan sebenarnya inisiatif-inisiatif itu sudah muncul dari beberapa inisiatif penerbitan yang ada di Yogyakarta. Nah ini mungkin salah satu yang menarik ya. Jadi kami tuh melihat penerbitan, beberapa teman yang melakukan penerbitan artistik, kami menyebutnya demikian, lebih senang menyebut itu sebagai inisiatif atau kolektif alih-alih penerbitan gitu. Yang kemudian dia punya daya terhubung yang lebih besar bagi kami. Nah, ini nih agak-agak kecil ya. Ada aku dengan kerudungku pada saat itu. Aku dan Pras dari Sokong, terus ada Ucok dari waktu itu Petrikor atau Kamboja ya? Petrikor Books, Dina, Syafiatu Dina, Unip, Ute, terus Acong dari Kunci Kopi Station, dari Kunci sebenarnya ruang belajar bersama gitu, mereka udah cukup tua tapi mereka punya satu lini penerbitan namanya Kunci Kopi Station. Teman-teman inilah yang mengurus. Terus ada Reza Coach yang sebenarnya seniman independen tapi dia juga penghubung di antara semuanya. Ini nih yang tanda ngepis sendiri tuh Reza Coach. Kenapa aku menceritakan perkenalan kami inisiator awal? Karena kami menyadari bahwa Yogyakarta Art Book Fair tuh hadir karena tiap-tiap orangnya, tiap-tiap inisiatifnya itu menaruh sesuatu di dalam platform yang kami tumbuhkan bersama. Dulu sih waktu itu ini ya, bingung mau namanya apa gitu. Apakah kita kemudian menggunakan term Art Book Fair atau kita cari nama lain selain itu. Percakapan di awal itu sangat panjang dan berlarut-larut
karena kemudian kami semua memang tumbuh di lingkungan yang mungkin gak semua ya, yang mempertanyakan banyak hal gitu. Mungkin bisa next slide. Itu kami akan berkutat soal, oh kalau kita pakai kata Yogyakarta apa ya dampaknya, terus apakah kita harus memiliki kekhasan terhadap kota gitu, atau di Jogja kita tahu setiap tahunnya selalu ada bulan seni dan ada kampus seni tertua di sana, ada seni banget deh Jogja kan kesannya gitu ya. Buku juga ada berapa banyak book fair yang berlangsung di Jogja, toko buku sangat marak di Jogja. Terus ketika kita hadir kemudian kita menawarkan apa gitu. Terus kami hadir, oh ya ada buku seni buku, terus kita ngomongin soal art of publishing, terus tapi juga ini publishing art, kita ada art book gitu. Apakah galeri kemudian bagian dari platform ini? Jadi ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan sampai salah satu anggota menyebutkan, oh kalau kita ngomong art book, gimana kalau kita berkesepakat untuk kemudian menyebut ini sebagai penerbitan artistik gitu, yang satu penerbitan yang memiliki tawaran artistik tertentu yang kemudian itu bisa diartikulasikan gitu. Dia tidak sekedar, akhirnya kami memilihlah, oke, kita akan tetap menggunakan Yogyakarta Art Book Fair, kemudian terhubung dengan semesta Art Book Fair di negara-negara lain. Harapannya punya tawaran yang khas, iya, tapi mari kita cari bersama. Itu kenapa di slide selanjutnya kita selalu dihantui dengan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan. Alih-alih melihat keluar dulu, pertanyaan yang kita munculin justru pertanyaan ke konteks Jogja itu sendiri. Misalnya kami punya pertanyaan besar atas Jogja selalu dilihat sebagai produsen gitu. Kami memproduksi karya, ada banyak seniman yang tinggal di sana, tapi kalau soal market ada nggak ya gitu. Terus apakah misalnya daya tidak hanya produksi teman-teman, tapi kemampuan teman-teman dalam apa? Bukan jual gitu, bukan, tapi dalam menceritakan gagasannya, dalam mempromosikan terbitannya itu sampai mana ya, terus marketnya ada nggak sih gitu. Terus itu salah satu pertanyaan yang muncul di awal. Terus akan jadi seberbeda apa, kan pasti kalau apalagi kalau pertama kali bikin tuh pinginnya apa nih yang unik dari kita, tentu aja ada pikiran-pikiran itu juga ya. Tapi terus kita menyikapinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup kritis, melihat gimana sebenarnya inisiatif-inisiatif yang akhirnya melihat kembali inisiatif-inisiatif yang berlangsung di Yogyakarta gitu. Ada komunitas film membuat buku, ada teman-teman street art bikin buku yang mungkin kami jadinya malah sangat terhubung dengan disiplin kami masing-masing. Teman teater bikin buku, bisa nggak ya kita tuh membuat ini jadi terhubung. Oh ternyata sepertinya lobang yang terjadi di Jogja tuh event ini ya, event art book fair gitu, karena kemudian kita nggak masuk dalam bukan nggak masuk dalam kategori book fair yang ada ya, tapi kalau masuk di toko buku belum banyak yang berani karena konsekuensi commission dan 30% konsinyasi gitu. Atau kalau misalnya masuk ke bazar buku, ya buku-bukunya kan ada gap harga yang sangat tinggi ya kalau penerbitan artistik atau art book. Jadi banyak deh pertanyaan yang kita bahas seiring berjalannya persiapan si art book fair ini gitu. Dari pertanyaan-pertanyaan muncullah percobaan-percobaan. Oke, apa yang perlu kita cobakan? Jadi alih-alih kita membuat Yogyakarta Art Book Fair edisi pertama, kita memilih untuk bikin pilot. Jadi kalau salah nggak apa-apa, dan nggak langsung berat untuk kita harus bikin yang kedua gitu. Ini harus segera berhasil segalanya gitu. Pertama yang dicobakan adalah kita bikin pre-event.
yang malah bukan pre-eventnya dulu, tapi kita ngelihat di Jogja ada apa, perjalanan buku penerbitan artistik di Jogja udah sejauh mana dan sejarahnya seperti apa. Jadi teman-teman yang rumit ini yang tiap minggu pasti ketemu dan kita ngobrol cukup panjang, itu justru malah mencari-cari itu gitu, value kita apa gitu-gitulah, karena kita semua kan lagi bertanya-tanya ya, bener nggak sih ini jalan buku ini. Terus percobaan pertama kami punya tim program 2 orang, Syafiatudina dan Prasetya Yuda. Tapi terus kami selalu membicarakan program-program secara bersama-sama untuk menjawab pertanyaan tentang penerbitan artistik ini. Di pre-event kita melacak, kita punya pertanyaan pertama soal apakah ada pembaca di Yogyakarta. Lalu kemudian kami coba susun semacam perpustakaan bersama. Tapi apa yang dari perpustakaan bersama ini, ada teman-teman yang sebenarnya udah pernah melakukan penerbitan artistik sebelumnya. Next slide, itu ada orang-orang tua yang kita undang untuk bicara tentang penerbitan artistik yang sudah berlangsung di eranya mereka di tahun 1998 sampai 2010. Sebagai contoh, Mbak Adita Nesia ini yang bikin majalah Icon. Dulu ibu ini di Jogja katanya, kan kita gitu ya, hidup dengan, sekarang kita kayak anak-anak muda yang lagi senang-senangnya bikin buku, pasti nyari, ini orang-orang tua dulu katanya, udah ada dulu yang pernah bikin gitu. Terus kita, siapa sih yang pernah bikin gitu. Icon, majalah kayak seni budaya gitu ya, culture gitu. Mbak Ade bikin, ternyata sempat bikin kertas juga dan selalu pakai kertas daur ulang gitu untuk majalah-majalahnya, selalu support teman-teman. Di situ juga ada Ugoran Prasad dengan dia adalah editor dari buku Block Note. Teman-teman Visipol UGM pada masanya bikin-bikin novel gitu. Terus ada Mas Wo yang jalurnya jalur musik, punk, terus pokoknya bikin gitu. Momen ini yang bikin kami mau mengenali apa yang sudah berlangsung sebenarnya di kota Jogja, sekaligus Kulonuwun, dan kami juga jadi ada kesempatan untuk meminta mereka meminjamkan beberapa koleksinya. Dan kita baca bersama-sama pada waktu itu di forum itu. Mbak Dina dan Pras kita bersama-sama membagi jadi 2 kategori, yang 1998 sampai 2010 sama yang 2010 sampai 2020-an. Ini saya di Jogja tuh sejak 2014. Jadi orang-orang ini sebenarnya kita temui di perjalanan. Dulu ada inisiatif-inisiatif kecil yang selalu ada di Jogja, tapi kayak nggak tahu arahnya kemana. Misalnya bikin zin, showcase zin di coffee shop. Ya ada teman-teman yang datang, teman-teman kita gitu, tapi kemudian emang nggak ada pembelinya. Kan kita jadi punya pertanyaan ya. Terus itu ada Doni gitu, dulu inisiator dari aktivasi-aktivasi zin. Terus ada Mas Wit yang menceritakan sedikit tentang perkembangan buku foto, tren buku foto. Terus ada Zinting di teman-teman penggunaan zin di teman-teman pergerakan. Sama ada Titah sebagai penulis yang juga sempat melakukan riset bersama Doni. Jadi kita kayak dapat gambaran gede perkembangannya apa. Sempat ada pertanyaan ke yang tua-tua ini, nggak apa-apa ya, aku bilang tua. Kenapa berhenti gitu? Terus kan kita jadi mikir, mungkin suatu hari ada masanya kita bakal berhenti juga ya bikin kecil-kecil ini, tapi ya ntar aja mikirinnya karena sekarang ada art book fair. Asik. Kalau dulu mungkin terhubungnya sangat spesifik pada disiplin-disiplin itu ya. Jadi kenapa mungkin art book fair adalah jawaban. Nextnya apa ya? Ya ini tadi yang aku cerita soal perpustakaan membaca bersama. Ada inisiatif lain yang serupa di Jogja itu kumpul buku foto sejak tahun 2011, sama orang membawa bukunya secara sukarela terus membaca bersama. Sebenarnya hal-hal kayak gini yang bikin orang setidaknya
familiar dulu sama penerbitan artistik. Jadi nggak segera apa nih gitu, nggak rumit, aduh mahal gitu, atau reaksi-reaksi itu, dan justru percakapan bisa terbangun di harapannya ruang-ruang bisa terbangun di tempat seperti ini. Nextnya ini penyelenggaraan Yogyakarta Art Book Fair Pilot Edition 2024 di di JNM Block. Ruangannya cukup kecil sebenarnya, kapasitasnya berapa ya Mas Daud? 9 kali 12 atau inilah. Dia nggak terlalu besar gitu. Terus ada 10 booth yang kami undang, memang kebanyakan dari Yogyakarta, karena kami belum berani. Ini juga ragu-ragu tuh, kita belum berani untuk mengajak yang terluar karena kita nggak tahu. Ntar udahlah jauh-jauh ke Jogja, terus ternyata belum tahu hasilnya apa gitu. Itu kan fungsinya pilot ya. Program-program tetap kami jalankan. Tim program cukup fokus dalam membuat talk gitu. Jadi kalau bisa semua konten terfikirkan gitu-gitu. Di area tengah ada lapak bersama yang ternyata sangat ramai. Pembelinya juga pada saat itu kami optimis dengan kedatangan pengunjung 400 atau 600 ya, sekitar segitu, tapi seingatku lebih dari 1.000 yang masuk dalam 3 hari di ruangan sekecil itu gitu. Dan tiketnya waktu itu kami bikin acara ini bertiket sebesar 20.000. Yang menarik sebenarnya ketika melihat komposisi booth, kami benar-benar dari disiplin yang berbeda, dan aku sendiri misalnya cukup takut sama Mas Isrol misalnya gitu ya, enggak bercanda, atau enggak pernah ketemu sama teman-teman street art, tapi di momen ini tuh seolah-olah kita punya bahasa yang sama, yaitu kita sama-sama senang mengeluarkan ini disiplin kita di dalam buku gitu. Misalnya aku di fotografi, Mas Isrol di stencil gitu misalnya, atau teman-teman street art, teman-teman film gitu. Jadi yang kita ulik tuh kayak bahasanya sama gitu. Pertemuan-pertemuan yang berlangsung di Yogyakarta Art Book Fair ini ingin kami teruskan sehingga nextnya ada FGD, Wak. Abis bikin festival, yang dibikin adalah focus group discussion. Justru untuk membicarakan sebenarnya di Jogja nih kita sampai mana sih gitu, terus tanggapan mereka atas penyelenggaraan Art Book Fair ini seperti apa, apa inputnya, misalnya kita ada di Art Book Fair 2025 akan terselenggara itu gitu. Kita punya kegelisahan yang sama ternyata, terus bagaimana cara meraciknya, kira-kira gitulah. Jadi gimana biar percakapan terus berlangsung, dan juga kita juga merawat percakapan yang di luar sisi-sisi produksi dan apa ya, itu dah. Nextnya apa ya? Nah, setelah udah bikin FGD, kami bersama-sama tim inisiator Yogyakarta Art Book Fair Pilot Edition juga menyusun satu terbitan buku. Ini kami menceritakan sebenarnya keajaiban-keajaiban yang berlangsung atau keberlimpah ruahan yang terjadi di penyelenggaraan Yogyakarta Art Book Fair. Kami memulainya dengan 0 rupiah, kami hanya berbasis pada pertemanan, hal-hal yang sebenarnya sangat jamak terjadi di Yogyakarta. Kekancan, berteman, terus saling membantu gitu, apalagi kalau kamu suka sama ide temanmu gitu, kamu akan menolongnya dengan sungguh-sungguh gitu. Atau ya kami menuliskan pengalaman-pengalaman yang terjadi di Yogyakarta Art Book Fair. Ada Daud Sihombing, ada Ute menceritakan bagaimana dia menyusun desainnya, aku Unip dan Dina menceritakan tentang labor gitu, cinta, apakah ini cinta atau ini apa gitu, atau apa ya Pok, cinta bukan. Nah karena inisiatif ini sangat baru dan mungkin perhatian-perhatian pada hal-hal kami juga memikirkan soal produksi, soal konten, soal
eh, resource yang terbagi, pokoknya ada yang diupayakan lah, ada yang kami upayakan di dalam Art Book Fair ini terbaca sama teman-teman Indeks Art Book Fair dan diundang untuk ikut ngisi booth mereka gitu. Nah aku sih itu yang jalan-jalan Daud, Unip dan Coach Dong gitu, tapi yang kutandai ternyata Indeks itu bikin susunan undangan. Jadi ada The Youngest Fair sampai sampai The Senior Fair gitu. Nah, Yogyakarta Art Book Fair tuh masuk the Youngest Fairs yang baru pilot aja udah bikin buku. Ntar kalau beneran Art Book jalan gimana ya? Udah. Nextnya ini bukunya silakan dicek karena kami buka booth juga di luar Yogyakarta Art Book Fair bersama Kunci Kopi Station. Silakan dilihat, ini sebenarnya upaya kami untuk merawat gagasannya. Yang terakhir ya, Bismillahirrohmanirrohim, see you at YKABF 2025. Gitu. Pertama, nomor 1. Gitu, Ucok, itu terima kasih, maaf, terlalu panjang. Ya, terima kasih banyak Nia. Mungkin langsung aja ya dilanjutkan oleh pemaparan dari Abraham. Untuk membagikan pengalamannya, ceritanya soal penyelenggaraan Subzinvest. Silakan Mas. Cek, oke. Suaranya mantap juga nih. Oke. Halo, namaku Abraham. Perkenalkan, aku Abraham. Jadi mungkin beberapa di sini aku melihat ada wajah-wajah yang sudah lama aku kenal dan ada juga beberapa yang baru. Cuman di sini aku mewakili Subzinvest, sebuah Sinvest yang sebenarnya datang dari Surabaya. Karena saya sendiri datang dari Surabaya, tapi mungkin sebenarnya aku pengen tanya-tanya aja, mungkin sedikit sharing ke teman-teman. Apakah ada yang pernah mendengar nama ini memang Subzinvest sebelumnya? Sama sekali ya, oke. Bawah tanah berarti ya, membuktikan bahwa itu sangat bawah tanah. Jadi mungkin ini adalah sebuah perkenalan buat teman-teman bahwa ini adalah sebuah Sinvest yang sebenarnya datang dari kota kami, kota yang berada di timur Jawa, yang sebenarnya dibilang masih ada akses tapi sudah mulai sulit untuk aksesnya. Ini adalah kota itu. Mungkin bisa dilanjut? Next. Oke. Jadi Subzinvest sendiri itu sebenarnya sudah mulai ketika 2016 kayak gitu. Bahkan sebelum ada aku yang terlibat di sana. Jadi dimulainya sudah dari 2016 dan itu diinisiasi oleh seseorang yang bernama Yoyon Sukaryono. Jadi dia adalah vokalis dari sebuah band juga, band aku lupa namanya tapi angkatannya dari Mas Walk The Rock juga. Jadi mungkin di angkatan-angkatannya Mas Walk itu mungkin akan paham, apalagi karena di lingkaran-lingkarannya musik kayak gitu. Dan pada waktu itu sebenarnya simpel sekali inisiasinya adalah kenapa kok di Surabaya nggak ada Sinvest ya gitu, padahal ada pelaku-pelakunya. Dan itu mungkin bisa salah satu yang ketika aku mendengarkan obrolan dari teman-teman adalah pemicunya sebenarnya sesimpel Bandung ada, kita kok nggak ada. Jadi di situ aja sebenarnya sudah cukup memicu, oh ya udah yang kita buat yuk kayak gitu. Dan itu akhirnya dimulai diciptakan adanya ruang yang bernama Subzinvest itu, sebuah acara gitu. Jadi kalau disebut sebagai sebuah kolektif, kita sebenarnya lebih ke acara kayak gitu. Sebenarnya kayak YK Art Book Fair ya, fokusnya ke situ. Coba tadi ada komentar-komentar, kalau komentarku sendiri kayak ini sungguh-sungguh berkebalikan dengan YK Art Book Fair kayak gitu. Jadi budayanya ternyata beda jauh, cuma nanti akan aku jelaskan. Bisa lanjut? Jadi sebenarnya kalau Zinvest di Surabaya sendiri itu kalau dari YK Art Book Fair itu datangnya kan tadi kan prosesnya adalah pertanyaan-pertanyaan lantas menjadi percobaan begitu. Di Surabaya itu datangnya adalah dari percobaan menjadi pertanyaan kayak gitu. Teman-teman di Surabaya itu sebenarnya datangnya yaitu kami punya ide-ide yang hanya sekedar ide, kami ingin berkumpul, kami ingin tahu ada zin apa aja, tapi kami nggak tahu gitu apa yang harus dilakukan atau apapun. Jadi kami hanya melakukan sebuah inisiasi dan itu menjadi masalah lebih lanjut karena ada permasalahan-permasalahan kota yang yaitu permasalahan ruang di Surabaya gitu. Yaitu bahwa tidak adanya ruang yang menyediakan tempat. Jadi pada akhirnya yang terjadi di Zinvest sendiri sebenarnya esensinya adalah melakukan okupasi ruang Surabaya Zinvest.
Sebagai contoh di 2016 kita melakukannya dengan berada di warung namanya Warung Bacokro. Itu adalah sebuah ruang yang ada warung aja dan di situ ada lapangan yang besar dan itu adalah lapangan berpasir yang sangat ya kalau semisalnya kamu akan bermain sepak bola di situ kamu akan banyak debunya. Mungkin kalau pernah ke Cherry Pop tahun ini, nah itu akan banyak debunya seperti itu dan kami memulainya dari situ. Karena ruang yang menyediakan adalah hanya di situ gitu. Tidak ada ruangan lebih lanjut yang menyediakan itu dan selanjutnya pun demikian gitu. Kami menyebutnya adalah okupasi ruang yaitu kami masuk di tahun 2017 masuk sekali art space yang sebenarnya itu di sebuah ruang kreatif yang diurus oleh kawan-kawan. Terus di 2018-nya ternyata sekali art space-nya ini harus tutup dan akhirnya berganti lagi menjadi ayolah pindah lagi ke tempat apa dan tempatnya adalah sebuah restoran. Jadi permasalahan Subzinvest itu punya ciri khasnya adalah seperti itu gitu. Menjadikan sebuah ruang-ruang yang ada di Surabaya itu sebagai tempat berkarya kayak gitu. Bagaimana caranya menjadi sebuah pameran, bagaimana caranya menginisiasi sebuah acara, nah seperti itu. Dan makanya di tahun 2023 yang menurutku adalah salah satu yang paling mengenang yang bisa dilihat dari foto ini adalah diadakan di Tambak Bayan. Mungkin bagi kawan-kawan yang di sini cukup mengikuti isu-isu kayak apa ya, penggusuran dan lahan dan sebagainya, mungkin pernah mendengar nama ini bahwa ini sebenarnya adalah kampung pecinan lama yang ada di Surabaya di daerah Surabaya Pusat gitu, yang mendapatkan penggusuran karena hadirnya hotel sebelah kirinya mereka kayak gitu. Jadi perkampungan lama itu yang sebenarnya sudah hadir dari mungkin tahun 1900-an kayak gitu itu habis dipangkas oleh hotel tersebut gitu, menjadi lahan parkir sekaligus menjadi gedung. Dan di situ itu isunya adalah teman-teman sebenarnya warga-warga pecinan di sana itu masih bertahan di situ karena mereka sayang dengan itu. Karena itu adalah tanah keluarga dan di situ ya tempat mereka lahir dan sampai tempat mereka meninggal kalau mereka mengatakannya itu. Dan di situ terdapat ruang yang cukup besar yang sebenarnya katanya juga ruang lama. Ruang itu biasanya sering menjadi ruang pertemuan para warga kayak gitu, yang memang akhirnya oleh kawan-kawan yang mungkin sejak tahun 2010 sampai 2015 itu akhirnya menjadi sebuah tempat ajang berkumpul juga dan sekaligus sebagai ruang untuk berdiskusi gitu. Dan pada akhirnya kami memikirkan masuk ke Tambak Bayan saja gitu karena memang ada sebuah isu yang perlu kita canangkan kayak gitu. Selanjutnya baru di 2024 di tahun ini tuh kami berpindah lagi seperti yang tadi dikatakan bahwa okupasi ruang itu akhirnya pindah lagi ke Surabaya Pusat. Jadi ada yang namanya biasanya itu dipakai untuk gedung-gedung sebelahnya SMA 6 Surabaya yang memang sebenarnya dimiliki oleh negeri Pemkot yang sebenarnya dipakai untuk ruang. Cuma memang pada waktu ini kami lebih tepatnya bekerja samanya dengan Kunci Studi Forum kayak gitu untuk menjadi sebuah kolektif kayak gitu. Jadi pada waktu itu ada penyelenggaraan bernama ICAST 13 kalau nggak salah, ICAST 13 yang mengundang oleh banyak sekali seniman sekaligus akademisi untuk bercerita tentang apa risetnya mereka. Dan Kunci di situ ketika menggodoknya dia ingin bercerita terkait masalah penerbitan independen, bagaimana dari percetakan sampai ke tahap distribusi. Dan yang salah satu yang kita lihat pada waktu itu yang masih cocok spiritnya adalah bagaimana distribusi itu sebenarnya bisa dimulai bukan dari sebuah toko tapi bisa dari pertemanan dan dari sebuah lapak di jalan kayak gitu. Dan pada akhirnya kami pun ikut bergabung di sini yang pada akhirnya itu konsepnya adalah sebuah festival di dalam festival gitu. Kami menumpang-numpang berkolaborasi dan ya akhirnya bisa terjadilah di 2024 ini. Yang sebenarnya secara trivianya ada 2024 itu sebenarnya kami sudah mau tidak hadir, sudah tidak ada, tetapi karena ada dorongan dari teman-teman dari Mas Ayos Pro Aji untuk meminta adanya kehadiran ini, ya sudah kami mengadakannya kayak gitu. Silakan dilanjut. Nah, program-programnya dari Subzinvest sendiri itu sebenarnya
adalah program-program yang juga sebenarnya datang dari kespontanitasan ya, yang tadi disampaikan Mbak Nia. Kalau dari Yogyakarta Art Book Fair kan dari pertanyaan jadi percobaan. Nah kalau dari Subzinfest itu biasanya malah dari percobaan dulu baru jadi pertanyaan, kayak misalnya yang ini sebenarnya datangnya dari sebuah celetukan gitu dari teman-teman kayak gitu. Kayak dari aku yang kayak aku sebenarnya pingin nih buat perpustakaan zin kayak gitu yang sebenarnya yang bisa dipamerkan oleh teman-teman, yang bisa sebagai ruang untuk membaca kayak gitu. Namun nyatanya tidak ada ruang-ruang itu gitu. Maka di situ ada celetukan-celetukan gitu. Gimana kalau ya kita membuat aja digital gini, arsip digital, sebuah public domain publik yang sebenarnya yang kita rasa kira-kira bakal bisa mudah diakses dan tidak akan menghabiskan ruang kayak gitu. Dan yang sebenarnya ini adalah program yang akhirnya kami canangkan terus ya sampai tahun ini kayak gitu. Yang ternyata cukup menarik karena dari program ini kami cukup berkenalan dengan pelaku-pelaku yang sangat anonimus. Bahkan kami tidak tahu siapa orangnya, kami nggak tahu dia pun tidak memberikan nama lengkap dan hanya sebuah karya. Bahkan untuk media sosialnya pun tidak ada. Jadi benar-benar anonimus, dibuat sangat-sangat anonimus kayak gitu. Dan itu cukup salah satu yang menarik karena ada juga yang dari teman-teman dari luar negeri, kalau nggak salah di tahun 2023 itu ada dari India yang memasukkan ini, yaitu memasukkan zin juga untuk melibatkan, sedangkan 2024 apa ada yang dari Singapura atau Hong Kong kalau nggak salah kayak gitu, yang ternyata aksesnya bisa sampai segitu jauhnya gitu dengan digital. Ya itu, dan memang harapannya dari digital itu selain memberikan akses juga semua ya itu bisa memberikan akses sehingga semuanya bisa terlibat begitu. Dan silakan selanjutnya. Jadi selain dari okupasi ruang, sebenarnya Subzinfest itu adalah ruang untuk bernakal-nakalan ya, atau yang aku bisa nyebutnya adalah akal-akalan gitu. Jadi yaitu seperti yang kami memiliki keterbatasan akses apapun itu, baik dari ruang maupun akses ekonomi dan lain sebagainya. Dan di situ Subzinfest ini salah satu yang kayak misalnya kayak kami ingin mengikuti RISO gitu untuk mencetak RISO, tapi kami tahu sendiri bagaimana ketidakmampuan ekonomi kami gitu untuk mencetak RISO dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya pembuat desain ini Bagus Satya namanya, itu kepikiran gimana ya kalau kita ambil efek-efeknya RISO saja gitu. Apa sih ciri khasnya RISO kayak gitu? Yaitu ada noise-nya, ada gray-nya, dan yang akhirnya mengakalinya adalah seperti ini gitu, menjadi sebuah akal-akalan kayak gitu. Jadi pada dasarnya akhirnya menjadi Subzin sendiri itu adalah sebuah ruang untuk mengakali ya, untuk berbuat nakal pada akhirnya. Dan yaitu, semisalnya ya kata Subzin itu dari Subzin sendiri, kalau nggak salah teman-teman malah gambar dulu, terus untuk face-nya mereka disambungkan dengan font yang ada di Davon kayak gitu-gitu. Jadi permainan-permainan seperti itu sih, akal-akalan yang macam itu. Bisa selanjutnya. Nah, sebenarnya nggak kerasa juga ya bahwa sebenarnya penyelenggaraan Subzinfest itu sudah berlangsung, ini sudah 6 kali kali penyelenggaraan. Yang ini sudah masuk tahun ke-8 kalau semisalnya mau melewatkan pandemi, yaitu dari 2019, 2020 dan 2021 kayak gitu. Dan sejauh ini sih sebenarnya mereka yang garap-garap ini adalah lingkaran dari kawan-kawan kami sendiri kayak gitu. Misalnya mungkin sekarang yang teman-teman tahu karyanya Dwiki KA kayak gitu, dan juga sebenarnya masih di lingkarannya bagus kayak gitu. Jadi bisa selanjutnya, ini juga posternya kayak gitu. Jadi memang poster-poster. Ya, selanjutnya juga. Ya, jadi memang sebenarnya dari arsip digital ini juga yang menarik juga, ini kami membuatkan poster fisiknya juga, yang sebenarnya desain poster ini bisa didapatkan oleh teman-teman langsung dengan masuk ke akses-aksesnya ini, kayak gitu. Jadi kami harapnya itu adalah menjadi sebuah ya seperti yang kami sampaikan bahwa sebagai menjadi akses gitu loh, yang sebenarnya bisa dicetak sendiri dan teman-teman lalu membagikannya di dinding-dinding teman-teman tempat perpustakaan teman-teman bekerja dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu benar-benar
dibuat untuk menjadi public domain sehingga semuanya bisa mendapatkan akses sih. Itu sih. Jadi sebenarnya ada banyak poster dan poster-poster ini bisa diakses teman-teman dengan masuk juga ke sini. Jadi bisa dicetak sendiri kayak gitu. Dan selanjutnya jadi ini sekedar ini dokumentasi dari kawan-kawan. Ini ada di ruang, namanya kalau kita nyebutnya adalah Gubeng 666 karena itu tempatnya adalah di Gubeng nomor 66 yang pada akhirnya tahun depannya juga tutup. Jadi sudah nggak bisa diakses lagi ini. Jadi ini benar-benar menjadi acara terakhir untuk di tempat itu. Terus selanjutnya di sini juga ada dari Tambak Bayan yang sebenarnya sangat mentah dan raw kayak gitu, yang sebenarnya ala kadarnya gitu. Teman-teman adanya apa? Oh mejanya kayak gini. Oh ya sudah kita pakai saja meja tersebut kayak gitu. Terus bagaimana teman-temannya acaranya gimana nih? Ada yang teman bisa mengisi acara enggak? Oh ada nih. Ya sudah kita pakainya mencomotnya dari teman-teman. Oh bisa ngisi gini nih kayak gitu. Cara-caranya seperti itu. Dan terakhir ya di 2024 itu masuknya dari ICAST 13 dan itu memang bekerja samanya dengan Kunci. Dan dia berada di ruangan yang seperti ini sih. Nah mungkin aku agak sedikit menyambung terkait yang tadi dari percobaan ke pertanyaan ya gitu ya. Karena sebenarnya pun selain dari poster digital dan arsip pengarsipan perpustakaan public domain itu, sebenarnya pun Subzinvest itu sebenarnya beberapa mencoba memberikan program-program yang lain seperti di tahun 2017 itu. Kalau tidak, aku lupa ketika kasus, 2018, jadi ketika itu ada bom Surabaya, mungkin teman-teman pernah dengar bom Surabaya, dan di situ itu akhirnya cukup menginisiasi kami untuk membuat sebuah zin gimana ya kalau untuk berkisah atau berisu terkait masalah intoleransi gitu, karena dalam kasus ini ternyata dampaknya banyak banget, dan di situ kami mengajak ke teman-teman kayak gitu untuk berkolaborasi gitu. Yang sayangnya kembali lagi, nah itu dari program ini sebuah percobaan zin itu akhirnya menimbulkan pertanyaan gitu setelah kami melakukan, karena ternyata kenapa ya kok ini menggarapnya berat sekali kayak gitu, kenapa tidak sampai ke tangan pembaca. Jadi ada sejumlah pertanyaan-pertanyaan itu yang akhirnya menjadi evaluasi kami untuk ke depan-depannya. Ya semisalnya adalah kemarin di 2017 kami punya program untuk menitipkan zin yang ternyata ketika kami coba dan ketika kami evaluasi ternyata cukup banyak masalah. Dan yang terkait masalah untuk memberikan lagi kepada teman-teman untuk memberikan laporan, dan pada akhirnya evaluasi dari kami adalah yaitu SDM-nya yang sangat masih kurang kayak gitu. Jadi pada akhirnya Subzinvest itu sebenarnya datangnya itu adalah sebuah evaluasi dari yang sekarang kayak gitu. Apa yang bisa kami lakukan, apa yang tidak bisa kami lakukan. Salah satunya kan makanya dari yang kami titipkan itu akhirnya sampai sekarang kami tidak pernah melakukan lagi karena kami tahu bahwa SDM kami tidak memungkinkan untuk melakukan hal tersebut sih. Jadi agak sedikit beda gitu. Jadi kalau yang ini, kalau Jogja Art Book Fair teman-teman kulturnya sudah penuh dengan pertanyaan. Kalau teman-teman Surabaya kulturnya malah lebih nekat dulu buat, habis itu loh kok gini ya. Kok gini ya? Jadinya kok gini ya. Nah, itu sih. Jadi bisa di next saja. Jadi memang Subzinvest sendiri yaitu kalau bilang banyak masalah juga banyak masalah karena permasalahan-permasalahan kami itu sebenarnya lebih datang dari ketiadaan akses ya. Akses ruang, akses ilmu, akses ekonomi kayak gitu. Yang sebenarnya dibuat benar-benar akhirnya sangat bawah tanah, dan pada akhirnya pun sebenarnya selanjutnya sih kami di tahun depan aku sih berharapnya memang ada, cuman ya ini berharapnya tetap ada, cuman akan ditangani oleh teman-teman baru juga, pergantian teman-teman baru yang dari dari golongan baru. Jadi kita aku juga nggak tahu akan seperti apa gitu, karena teman-teman yang tadi garap poster dari aku juga itu sebenarnya sudah terpisah semua. Kami harus keluar kota semua untuk hidup, untuk mencari itu. Jadi ya salah satu permasalahannya nanti itu sih yang bisa kita bahas. Jadi ya masalah ini ya, jalan hidup ya ternyata arahnya ke sini sih kayak gitu. Jadi sebagai sebuah itu dulu aja sih. Gitu Mas Daud. Thank you. Terima kasih Mas Abraham.
Selanjutnya nanti Mbak Ica akan menjelaskan soal inisiasi Bunga Zinfest ya. Silahkan Mbak. Tes, oke. Halo teman-teman. Perkenalkan aku Hai Rembulan, aku salah satu inisiator Bunga Zinfest. Jadi Bunga Zinfest itu adalah perayaan Zin di Kongsi 8 yang menawarkan ruang yang lebih inklusif kepada pembuat Zin dan pembaca Zin gitu. Jadi berangkatnya memang adanya Bunga Zinfest ini yang pertama tentu kemarahan sih, kalau dari aku kemarahan, dan udah bukan pertanyaan lagi sih, udah muak gitu. Jadi menurutku aku sebagai seniman perempuan dan queer, aku merasa aku nggak bisa cuma hidup di bawah yang negara tawarkan, yang orang tua tawarkan, yang orang-orang sudah tawarkan gitu. Aku harus bikin iklimku sendiri, bahkan bikin negaraku sendiri gitu. Jadi Bunga Zinfest ini adalah menurutku kolam yang sangat lembut, indah, tapi juga punk gitu. Jadi di Bunga Zinfest ini aku bisa bilang 90% pengisinya adalah teman-teman perempuan, queer, dan juga minoritas di sini ada minoritas gender, ada teman-teman disable, ada teman-teman transpuan miskin kota. Jadi menurutku ini yang nggak ada di Zinfest lainnya gitu, atau di festival lainnya khususnya. Dan Zin yang masuk itu kita harus kurasi gitu. Jadi aku udah nggak sanggup sih baca Zin tentang misoginis, tentang perempuan gitu, tentang bahkan teman-teman queer gitu yang nggak pantas gitu lah di Zin Festival dan dijual gitu. Jadi Zin Festival ini yang mau kamu jual atau mau kamu tampilkan itu tuh kita harus kurasi dan kita harus baca. Jadi nggak ada yang datang tuh triggering atau yang datang tuh malah jadi nggak nyaman gitu. Terus selanjutnya, nah ini syarat pengumpulan karyanya. Jadi Bunga Zinfest tuh udah ada 2. Jadi tahun 2023 itu yang pertama, dan karena ini pertama sekali jadi semua orang boleh ngelakuin kesalahan sih, dan tentu saja ada beberapa perbaikan. Jadi di 2023 aja tuh udah lumayan banyak gitu syaratnya untuk bisa submit. Terus acara kita tiketing masuknya tuh 15.000 dan itu semua dikelola untuk biaya operasional gitu. Jadi kita nggak ada bantuan dari pemerintah ataupun sponsor. Jadi memang supaya kita tetap bisa punya suara atas diri sendiri ya kita memang harus nabung sendiri gitu. Jadi ini syarat dan ketentuannya. Selanjutnya, dan dari posternya ya ini juga sudah sangat menggambarkan kan bahwa di situ ada teman-teman perempuan, teman-teman queer, teman-teman disable. Jadi memang sesuai jargonnya perayaan Zin untuk semua. Nah ini isi dari Bunga Zinfest pertama tuh ada lokakarya dan diskusi, dan ada pertunjukan seni dan musik. Jadi di lokakarya tuh juga semua pengampunya itu adalah perempuan dan queer. Di diskusi ini untuk teman-teman komunitas queer juga sih. Terus pertunjukan seni dan musik pun kita ada perwakilan dari teman-teman Sanggar Seroja yang mana juga transpuan miskin kota. Terus nah ini dari lokakarya dan diskusi ini jadi di Bunga Zinfest tuh setiap mau mulai acara kita selalu ngasih tahu house rules gitu, dan itu menurutku itu harusnya ada di setiap acara sih, karena mungkin ada yang nggak mau didokumentasi atau mungkin juga ada yang ada topik yang triggering dan mereka bisa melipir dulu gitu. Dan karena ini juga mostly datang dari teman-teman rentan, jadi kita juga tidak upload atau story real time gitu. Jadi memang itu juga kita sampaikan di awal. Selanjutnya, nah ini yang pertama. Jadi ini ada Mas Pras juga, nih ada Sokong, ada teman-teman dari Bawa Buku,
ada kolektif kuda laut. Selanjutnya ini ada Lazy Sunday dan teman-teman panggung minoritas. Jadi selain lapakan meja personal, ada juga meja titipan. Menurutku adanya lapak titipan tuh juga salah satu wadah inklusif ya. Jadi teman-teman yang dari luar kota dan mungkin nggak punya uang, ya itu bisa nitipin dan kita pakai sistem konsinyasi. Jadi memang lebih meringankan gitu. Terus juga apalagi ya? Udah sih, next. Oh, terus ada zin gratis. Jadi ada zin gratis yang bisa diakses juga. Karena kita nggak ada mesin fotokopian, jadi tinggal ambil aja dan diperbanyak sendiri gitu. Selanjutnya, nah ini lokakarya dan diskusi selama Bunga Zinfest pertama. Jadi ada lokakarya kolase dari Ika, terus aku bikin workshop zin lipat, terus Nadia bikin zin komik. Jadi mereka keliling pasar dulu, terus baru bikin komik tentang pasar gitu. Terus ada diskusi tentang keterlibatan perempuan di skena zin, terus ada workshop komunitas dan zin foto bersama Sokong waktu itu. Next. Nah, di malamnya kita tutup dengan pertunjukan seni dan musik. Dan ini pun juga nafasnya masih sama sih. Jadi untuk teman-teman perempuan dan minoritas gitu. Jadi ya ada Tasyura, ada Class Meeting, Adisni, Sanggas Roja, dan Shelma gitu. Next. Nah, ini Bunga Zinfest kedua di tahun 2024. Ini ada syarat dan ketentuan baru. Selanjutnya. Nah, jadi di yang kedua itu kita menambahkan bahwa kamu nggak boleh submit dengan karya AI gitu, AI. Jadi itu juga masuk ke syarat dan ketentuan. Terus yang kedua, sekarang kita membebaskan untuk teman-teman menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing gitu. Karena yang sebelumnya hanya bahasa Indonesia. Terus yang ketiga, sistem baru di sistem tiket ini adalah menurutku lumayan menenangkan sih, karena ada tiket traktiran. Jadi teman-teman yang punya uang lebih itu bisa beli tiket traktiran. Terus yang nggak punya uang tuh bisa bisa ngambil tiket gratis gitu. Dan itu ternyata kepake sekali gitu. Terus ya lokakarya dan diskusi masih sama, diisi oleh penampilan musik dan seni teman-teman perempuan, queer, trans, dan non-biner. Nah, terus di zin gratis kita ada bagian zin tentang Palestina dan Papua gitu, dan itu bisa diakses gratis juga gitu. Dan ini isi lokakarya dan diskusi selama Bunga Zinfest kedua. Jadi ada zin binding, terus dan ada diskusi bersama Kecempaka Kolektif, yang mana itu menurutku badass banget sih, keren banget, karena dia tuh mereka adalah anarko queer di Malaysia, terus dan apa ya, benar-benar drill anarko gitu sih menurutku. Terus ada mengenal hingga berkelana bersama Zin. Nah, ini bersama Ade dari Rozin. Terus ada workshop komik bersama Ula. Terus ada workshop fotografi, agak buram ya. Jadi kurang lebih sama sih, ada lokakarya dan diskusi, dan ditutup dengan penampilan pertunjukan musik gitu. Next. Nah, ini dokumentasinya, jadi ya bisa dilihat ya, ini sangat warna-warni dan lebih feminin, lebih beragam, lebih tidak terbatas. Selanjutnya, nah ini acara diskusi dan lokakarya. Sudah deh, selesai. Oh, ini penutupnya, pertunjukan seni dan musik. Jadi ada Sky, ada Angel dan Yumna dari Transkul Suara. Terus ada Jinan,
ada Derek dan Carson. Gitu sih teman-teman. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ica. Dari 3 pemaparan tadi, kita bisa lihat bagaimana masing-masing itu punya corak, punya karakter, dan punya tantangannya masing-masing gitu. Kita lihat dari tadi, dari Nia membahas bahwa kalau Yogyakarta Book Fair itu justru datang atas ketidaksengajaan, tapi di balik ketidaksengajaan itu ternyata banyak cita-cita atau intensi dari para pelaku yang lain gitu. Jadi akhirnya mereka membentuk satu berkolektif lah ya gitu untuk bekerja bersama-sama menyelenggarakan Yogyakarta Book Fair. Dan tadi di Subzinvest, sementara di Subzinvest berawal justru dari semacam refleksi ya terhadap keadaan keadaan di Surabaya setelah berkaca ya dengan Bandung aja punya kayak gitu kan. Lalu semacam panas untuk membuat atau menguji cobakan format serupa di Surabaya. Lalu Bunga Zinfest tadi seperti yang sudah dipaparkan justru datang dari kemarahan gitu, kemarahan atas kondisi politik, kondisi keadaan dan hal-hal sosial lainnya gitu. Nah, di tengah obrolan ini mungkin teman-teman kalau ada yang haus dan ingin menghangatkan diri karena dingin sekali bisa ambil 1 gelas atau 2 gelas wine yang disediakan Vinplus di belakang. Silakan diambil sendiri self service. Nah, tadi dari Yogyakarta Book Fair dari edisi pilot mau ke pertama yang rencananya tahun depan. Tadi Subzinvest juga ada semacam dinamikanya ya, sempat mau nggak ada tapi ada lagi dan mungkin ke depan akan diadakan tapi dengan regenerasi. Bunga Zinvest juga sudah mengadakan 2 edisi. Untuk masing-masing penyelenggaraan ini gitu, apa sih strategi atau akal-akalan kalian gitu untuk membuat inisiatif yang kalian sedang jalankan ini untuk bisa berlanjut atau sustain kayak gitu? Mungkin bisa dijawab dari Nia dulu, Abraham, lalu Ica lagi, atau mau ada yang punya jawaban duluan, monggo silakan. Strateginya ya tetap merawat kemarahan itu sih, karena menurutku apa yang Bunga Zinfest buat itu tuh bukan bukan sebuah pertikaian gitu loh. Kita berharap ya teman-teman sis laki-laki juga mendukung gitu, dan ya lebih baik lagi ya mau ikutan inklusif, mau ikutan membuat ruang yang lebih aman untuk perempuan, untuk queer dan minoritas gitu. Jadi selama hal yang kolam yang aku butuhkan itu dan kita butuhkan itu belum ada, ya menurutku nggak ada jalan lain selain tetap ngerawat kolam itu gitu, ngerawat Bunga Zinfest. Dan aku ngerasa kemarahan ini umurnya masih panjang sih, jadi kita akan tetap marah ya. Akan tetap marah. Masih banyak alasan untuk marah hari ini. Kalau dari Nia? Kalau dariku juga mengingat percakapan-percakapan bersama teman-teman di Yogyakarta Art Book Fair ya. Secara kultur mungkin cukup menantang memang untuk tetap ada di buku ini gitu. Dina tuh bertanya-tanya. Kita kan ngomong kalau Yogyakarta Art Book Fair bisa terjadi salah satunya adalah karena keberlimpahan waktu luang yang kita miliki gitu. Jogja banget. Seolah-olah Jogja banget gitu, padahal sebenarnya aku yakin Bunga Zinfest bisa tercipta juga karena ada bukan waktu luang karena dia serta-merta menjadi luang, itu yang diupayakan gitu. Subzinvest juga demikian. Tapi kalau besok kita nggak punya waktu luang lagi, apakah kita masih bisa melakukannya? Belum tahu. Tapi percakapan atas keinginan hadirnya platform ini dengan kesadaran bahwa tetap banyak baiknya daripada mudorotnya, insya Allah. Tiba-tiba ustazah gue.
tetap banyak baiknya ya. Jadi platform ini sadar bahwa ada begitu banyak yang mungkin dapat terhubung karena platform ini gitu. Jadi kayak punya cita-cita, wah ini terhubung, atau bahkan kepentingan-kepentingan inisiatornya sendiri gitu yang selalu dibicarakan, selalu dibagi, terus akhirnya itu jadi kepentingan bersama. Itulah resource yang selalu terbagi, terus misalnya berusaha untuk tidak merasa memiliki itu absolut gitu, satu orang doang atau hanya kita doang gitu. Oh tahu kita nggak punya dana buat sound system, oke, di Jogja ada kolektif yang punya sound system bagus, tanya gitu. Bahkan untuk mesin EDC gitu kami pinjam ke satu kolektif yang pernah bikin market. Jadi ada resource yang selalu kita cari dan kita akan selalu nyusahin orang gitu. Jangan-jangan dengan nyusahin orang itu kayak kita ngasih besok disusahin lagi gitu. Kita akan tetap ada lagi dan gak ngerasa itu adalah beban sendirian. Itu mungkin bisa jadi salah satu strategi gitu. Terus iya percakapannya tetap dulu. Kalau aku tuh ngelihat Bunga Zinfest kayak dia ada apa ya, ada misi ininya tuh misi membangun kolam, dorongan membangun kolam yang mungkin dari beberapa utopis banget ya, tapi enggak, gue mau bikin negara sendiri kok gitu. Itu kan ada dorongan yang begitu besar gitu. Mungkin kalau di kita malah iya bentar kita mau kemana nih gitu, mungkin masih di tahap itu gitu. Dan tetap melanjutkannya. Itu strateginya adalah tidak merasa sendirian. Tidak merasa sendirian. Oke, kalau dari versi Abraham gimana? Cek, kalau strateginya Subzinvest kelihatannya belum ada atau tidak ada ya. jadi arahnya malah lebih gini, seperti yang tadi aku sampaikan, sebenarnya permasalahan dari Surabaya sendiri itu adalah akses ya. Akses ini yang menuntut kami untuk berpindah antara ke Jakarta atau ke Jogja ataupun ke tempat-tempat lain gitu. Sehingga ya pada akhirnya kami harus memilih gitu antara menghidupi ini atau menghidupi diri kami gitu. Dan dalam kasusnya kami itu nggak ada gitu loh. Jadi pada akhirnya kalau strategi untuk keberlangsungan ya cuma sebenarnya semangatnya kayak gitu. Apakah masih ada semangat untuk terus membuat kayak gitu, untuk membuat sesuatu kayak gitu. Dan ya itu sih, itu sebenarnya tapi kalau ditanya strategi kan sebenarnya kan berarti kan langkah ya, prosesnya seperti apa, bahkan termasuk langkah untuk membuat kesadaran itu pun sebenarnya juga kami masih belum tahu gitu langkahnya seperti apa, karena nyatanya penyelenggaraan kami dari tahun ke tahun itu malah jumlah sinisternya malah berkurang. Jadi tahun 2022 itu yang ikut mungkin sekitar bisa sampai 10 sampai 15. Di 2023 itu hanya 4 sampai 6. Dan di 2024 pun itu sebagian besar juga adalah teman-teman yang dari 2023. Jadi memang ada sebuah kondisi yang memang sebenarnya kalau ngomongin untuk strateginya sangat sulit. Itu udah terlalu jauh buat kami. Jadi strateginya ya yang bisa kami lakukan hanyalah ya hidup pada hari itu. Ketika kami pengen membuat acara ini ya kami buat, sehingga kami lebih kayak fokusnya sebenarnya Subzinvest ya bukan sesuatu yang membangun budaya ataupun seperti tadi sebagai kalau istilahnya Mbak Ica adalah negara ya, tapi sebenarnya cuma hanya sebagai pelampiasan gitu ketika kami jengah dengan situasi kami sehari-hari dan kami butuh tempat untuk melampiaskan, ya sudah kumpul di hari itu. Jadi memang mungkin suatu hari nanti tahun depan tidak ada, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nggak ada dan tiba-tiba muncul lagi. Ya itu, seperti itulah budayanya Zinvest. Subzinvest kurang lebih. Oke, terima kasih. Teman-teman dari sini ada yang ingin dipertanyakan dari pemaparan teman-teman yang dari Nia, Abraham, dan Ica, ada yang ingin dikomentari atau ada hal yang ingin tahu lebih lanjut? Kalau tidak mungkin ada satu, ada. Terima kasih. Perkenalkan saya Randy
kebetulan saya ini lagi mencoba untuk meriset soal bagaimana teknik cetak riso itu sekarang tuh lagi banyak bermunculan gitu ya. Gitu. Jadi yang saya lihat ini saya tuh pengen tahu apakah ini sebuah pergerakan estetis atau memang praktis gitu. Soalnya kan ada yang bilang bahwa riso itu eco-friendly gitu ya. Tapi setelah dilihat-lihat lagi memang mesin riso itu juga kan butuh daya listrik gitu. Jadi eco-friendly-nya tuh apakah hanya di aspek ini hanya di aspek tintanya aja atau gimana gitu. Nah, mungkin menurut para panelis di sini ya mungkin bagaimana ngelihat perkembangan riso ini dan apakah masing-masing dari kalian juga mungkin mengconsider atau pernah juga mencoba teknik cetak riso gitu ya. Mungkin itu. Maaf kalau misalnya agak out of topic ya. Mungkin di antara kalian ingin menanggapi dan mungkin bisa ditarik kayak dari penyelenggaraan yang sudah kalian lakukan kan mungkin di beberapa tenan juga ternyata produk-produk riso itu juga hadir gitu. Mungkin bisa disikapi juga dari angle itu juga seperti itu. Kalau di penyelenggaraan Yogyakarta Art Book Fair Pilot Edition 2024 kemarin, salah satu inisiator YKABF itu salah satunya adalah Kunci Kopi Station yang juga merupakan mereka punya mesin print riso gitu. Aku pribadi melihat riso sebagai salah satu printer dan salah satu teknik cetak yang memang punya daya tawar estetis, yang memang punya daya tawar ekologi dan narasi-narasi sebagainya, tapi dia menawarkan sesuatu gitu dan dia memang digunakan dalam banyak penerbitan artistik, salah satunya di Yogyakarta Art Book Fair. Kami bahkan karena mesin itu tersedia di Kunci Kopi Station, kami mencetak beberapa karya riso, ada juga di tabelnya Yogyakarta Art Book Fair sebagai bentuk donasi untuk penyelenggaraan Yogyakarta Art Book Fair. Karena terus kami bisa mengolah karya teman dengan tawaran artistik tertentu. Terus ada workshop penggunaan riso juga. Tapi itu sih Mas Daud mungkin iya. Kalau ditanya tren gitu-gitu ya saya pribadi selalu melihat itu sebagai satu teknik cetak yang tentu selalu bisa diartikulasikan, tapi itu sangat tergantung sama konten, medium, gaya senimannya itu sendiri. Kalau buatku, jadi termasuk teman-teman KCS misalnya, karena mereka bahkan mencetak riso untuk teks-teks ilmiah gitu. Tapi terus kemudian biar dia bisa masuk ke wilayah, bayangkan dengan teks ilmiah yang dicetak dengan mesin riso, terus dia jadi punya tawaran artistik tertentu, dia bisa masuk ke dalam penyelenggaraan Art Book Fair dan ketemu teman-teman di luar ranah akademisi misalnya gitu. Itu juga yang dilakukan sama yang ku tahu yang ku baca dilakukan oleh Petrichor Books misalnya. Pembahasan-pembahasan tentang teknik cetak ini cukup menarik sebenarnya untuk diluaskan gitu. Karena jangan-jangan dia punya daya untuk mengatakan sesuatu di tempat lain, di misalnya disiplin yang berbeda atau di segmen, atau kita nyebutnya niche. Sekarang kita nyebutnya niche yang berbeda gitu. Mungkin itu kali ya kalau dariku. Cek. Karena kalau ngomongin riso, sebenarnya Surabaya tidak ada mesin riso sama sekali ya. Jadi memang akses itu nggak ada gitu. Jadi banyak dari kami sebenarnya ingin juga gitu untuk mencetak riso dan lain sebagainya. Tapi yang pertama mesin itu tidak seperti yang ada di Kunci, ataupun kalau di Cirebon ada siapa itu tadi?
Graphic handler. Ya, graphic handler kayak gitu, dan kami nggak ada gitu, dan kami sudah berbicara dengan beberapa kawan, memang semuanya pingin, tapi ketika kita berbicara perihal ekonomi ternyata itu cukup memberikan sebuah kejutan gitu, baik dari mesinnya maupun produksinya, yang pada akhirnya sebagai anak yang suka punya budaya kotanya sangat suka menghitung ya, dan perhitungan banget, itu akhirnya juga menjadi perhatian lebih lanjut gitu. Ini mau dijual harga berapa gitu, yang akhirnya menjadi sebuah yang menarik. Yang kemarin yang kami sampaikan, barusan aku sampaikan adalah gimana ya ngakali gayanya seperti riso tapi nggak pakai riso. Nah itu yang menurutku mencoba ya. Yang ternyata sebenarnya kalau mau dilihat yang menarik sebenarnya sekarang itu ada Lazy Sunday. Lazy Sunday itu kemarin ketika aku ngobrol dia masih menggunakan Xerox, dan itu pun juga ada permainan bahwa Xerox masih bisa loh dimainkan gitu, antara dengan tintanya ataupun dengan permainan-permainan lainnya. Mungkin kita bisa nyoba tinta warna lainnya dan akan efeknya apa. Intinya ada eksplorasi lain selain riso sih. Jadi menurutku sih itu sih yang mungkin akan dilakukan oleh teman-teman Surabaya gitu. Gimana yang ngakalinya untuk estetiknya seperti riso nih tapi nggak pakai riso gitu, tapi pakai Xerox gitu, tapi berwarna gimana ya. Nah itu sih mas, paling lebih itu. Iya, semoga cukup menjawab ya Mas ya. Ada pertanyaan lagi? Untuk menutup sesi ini mungkin ya, karena udah waktu juga. Mungkin pertanyaannya begini. Kita dari tadi, dari teman-teman Yogyakarta Book Fair, dari Subzinvest, Bunga Zinvest, sudah, dan teman-teman juga sudah mendengar ya pemaparan mereka membahas bahwa ada cita-cita tinggi atau alasan-alasan yang besar gitu, kayak tadi soal kemarahan, soal okupasi ruang, soal teman-teman Jogja juga ada diskusi atau wacana-wacana pertanyaan yang sangat cukup abstrak lah ya kayak gitu, khas Jogja. Nah sebenarnya balik lagi ya ke marwahnya ya, mungkin karena kita ngomongin soal publishing based initiative, nah ngomongin soal penerbitannya kayak gitu. Sebenarnya kalau dari kacamata kalian, sebenarnya acara-acara seperti ini, acara-acara yang berbasis pada percetakan, penerbitan gitu, sebenarnya apa sih dampak langsungnya buat ekosistem penerbitan, percetakan, khususnya buat tempat atau domisili acara itu diselenggarakan gitu, karena semuanya tadi kalau dilihat kan juga punya pendekatan yang menyesuaikan sama karakter-karakter audiens dan pelakunya kayak gitu. Monggo mungkin bisa dimulai dari Ica, Nia, dan Abraham nanti. Oke, jadi sangat mempengaruhi sih menurutku, karena Bunga Zinvest tuh ada di Jatinegara, Jakarta Timur. Nama tempatnya tuh Rawa Bunga. Rawa Bunga sendiri tuh menurutku juga sejarahnya panjang ya, dan penuh perlawanan gitu. Ya baik secara kolonial ataupun di era Soeharto gitu. Jadi yang pertama sekali ada art space inklusif, dan pada saat aku bilang inklusif itu beneran inklusif, jadi semua orang diterima, baik beragam gender, ras, dan juga kepercayaan, tapi juga beragam kelas gitu. Jadi itu kan ada di Pasar Loak ya, di Jatinegara. Jadi memang kita mikirin gimana ini juga accessible gitu loh. Jadi nggak cuma niche tertentu, dan juga nggak cuma eksklusif orang yang tahu zin atau tahu karya seni gitu. Jadi menurutku salah satu marwahnya adalah semua orang bisa akses sih, dan semua orang di sini tuh ya beneran semua orang gitu. Nggak omong kosong cuma anak zin atau orang yang pernah baca zin gitu. Jadi aku ngerasa Bunga Zinvest tuh ya apa ya, bukan cita-cita yang tinggi sih, tapi itu memang cuma nggak kebetulan sih, memang apa ya, itu adalah kebutuhan gitu, dan kebutuhan itu tuh memang nggak akan tercipta kalau kamu nggak punya keresahan gitu. Ya keresahan kita ya sebagai teman-teman perempuan dan queer yang bikin karya adalah nggak ada ruang aman gitu. Dan adanya Bunga Zinvest di Jakarta Timur tuh, kalau ngomong punk ya kita punk gitu loh, dan kita memang
memang ada untuk orang-orang yang juga percaya bahwa harapan untuk berubah tuh ada gitu, kesadaran untuk lebih baik tuh ada, dan aku berharap ini tuh bisa bisa merangkul semua sih, termasuk mungkin Zinfest di kota besar ataupun percetakan yang lebih besar gitu sih. Marwahnya adalah kembali ke masyarakat. Oke. Kalau dari Nia gimana? Kalau ditanya dampak langsung acara-acara seperti ini misalnya terhadap festival itu sendiri, terhadap festival yang kami atau fest atau inisiatif yang kami buat gitu. Aku tadi selalu ngomong soal jadi terhubung, karena sebenarnya yang jadi terhubung tuh yang tidak hanya audiens dengan penerbit gitu, tapi antar penerbit, ada banyak yang diantar sama inisiatif-inisiatif semacam ini gitu, karena ruangnya sebenarnya bisa kamu masuki, kamu bisa memilih kamu mau menjadi apa, terus mungkin ada sesuatu yang bisa diambil gitu. Selama inisiatornya masih tadi yang Ica bilang masih ngerasa butuh, kita akan dorong sih ruang-ruang seperti ini agar tetap ada gitu, karena sangat sulit loh untuk misalnya terhubung dengan tadi aku sebut, terhubung dengan teman-teman media legal atau Golosor Times. Aku yang di Jogja harus ke Bandung, tapi juga ketemunya Golosor doang, tapi di ruang-ruang kayak gini kan kamu punya banyak sekali pilihan untuk bertemu dengan banyak orang, baik kamu penerbit, kamu seniman, kamu apalah. Jadi ruang-ruang ini disikapi tidak hanya sebagai transaksi jual beli atau market yang kita sebut market yang lebih luas gitu. Juga mengajak untuk mengimajinasikan market, elemen dalam market yang lebih luas itu sih. Bisa ketemu penulis, siapa tahu bisa ketemu dengan desainer, bisa ketemu dengan macam-macam. Itu sama satu lagi yang selalu pengalaman di Yogyakarta Art Book Fair, misalnya penulis Titah Awe gitu datang ke Art Book Fair, dia kan penulis, jurnalis, punya bukunya kumpulan bukunya diterbitkan gitu ya. Tapi terus kemudian pengalaman yang dia ceritakan setelah datang ke Yogyakarta Art Book Fair tuh, aku mau bikin buku kayak gini juga gitu. Ada satu orang aja yang bisa punya gesture kayak gitu kan, bagi kita inisiator sih sangat menyenangkan gitu. Dan bayangin mungkin ada beberapa mahasiswa atau anak SMA yang melihat itu gitu. Jadi dia punya efek, edukasinya ada, efek menjaga spiritnya ada gitu. Itu kayak dampak langsung yang kesannya abstrak tapi tidak abstrak, ucok. Daud. Oke. Dari Abraham. Kalau bicarain dampak, ini mungkin dampak yang aku tidak bisa menerangkan, maksudnya aku berbicara atau melakukan sebuah survei ya bahwa dampaknya apa kayak gitu. Tapi yang aku lihat sebenarnya ya kurang lebih agak sedikit serupa dengan Mbak Nia ya. Kalau dia terhubung, aku sebenarnya lebih ke bagian perkenalan kayak gitu. Bagaimana kamu berkenalan dengan isu-isu baru, bagaimana kamu berkenalan dengan cetakan baru, baik entah itu riso ataupun fotokopi ataupun xerox, bagaimana kamu berkenalan dengan orang-orang baru yang juga gitu. Jadi pada dasarnya kalau misalnya impactnya yang aku lihat sesungguhnya adalah Zinfest itu sebagai ruang perkenalan gitu, berkenalan dengan banyak hal, berkenalan dengan tempat itu, berkenalan dengan kota itu, berkenalan dengan orang-orang di dalamnya, berkenalan juga dengan apa yang mereka perjuangkan, dan juga berkenalan dengan mereka yang datang. Jadi pada akhirnya kalau menyebut aku sih lebih ya itu perkenalan. Semuanya impactnya adalah perkenalan, itu sebuah ya ini jaringan baru ya. Itu jaringan isu baru sih. Gitu Mas Raul. Oke. Mungkin juga harapannya acara seperti Press Print Party ini juga punya semangat dan tujuan yang sama gitu ya, bahwa kita acara seperti ini bisa menjadi titik kumpulnya teman-teman penerbit, seniman, penulis, desainer, editor, dan juga para penikmatnya juga, para pembacanya juga,
untuk tidak hanya berbicara soal transaksional tapi juga bisa bertukar gagasan dan juga mungkin tadi kayak jadi pemantik, aku pengen bikin buku seperti ini kayak gitu. Jadi ide-ide tetap terus tumbuh lewat acara-acara seperti ini dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung, sudah mendengarkan. Terima kasih juga buat Ica, Nia, Abraham yang sudah berbagi. Semoga semangatnya dan kemarahannya tadi tetap dijaga. Acaranya akan terus berjalan seiring waktu, ada edisi-edisi berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Setelah ini akan ada di jam 16.30 akan ada book presentation Pages of Asia. Kami akan menghadirkan Insect dari Jepang, Sojanggak dari Korea, dan Grafis Nusantara dari Indonesia membahas inisiatif penerbitannya mengenai Asia yang akan di hosted by Grafis Masa Kini. Terima kasih. Thank you.